Pada hari Asyura itu orang membuat bubur sura. Di Jawa disebut bubur suro. Biasanya bubur merah dan putih, bubur kemerdekaan. Jadi ada dua acara hari ini. Acara menyambut tahun baru Hijriah yang merupakan acara kemenangan, kebangkitan, dan keunggulan umat Islam. Paling tidak menurut harapan kita semua. Sedangkan acara berikutnya agak berbeda. Acara 10 Muharram sebetulnya acara penderitaan, acara penindasan, acara penentangan terhadap kezaliman. Barangkali bubur merah itu melambangkan darah dan bubur putih itu melambangkan kesucian. Anggaplah bubur merah, bubur putih itu adalah lambang dari pengorbanan darah untuk mempertahankan kesucian. Itu tema kita yang kedua, tema 10 Muharram. Untuk tema yang pertama, hari ini kita mendapat kehormatan dengan kedatangan Bapak Motinggo Buse dan Bapak Sutarji Kalsum Bahri. Saya sebetulnya agak segan memanggil beliau-beliau ini dengan kata Bapak. Saya memanggil Pak Buse dengan Abu dan memanggil Pak Sutarji tadi Mas Tarji. Keduanya adalah para budayawan dan seniman, bukan nasional saja tetapi internasional. Saya masih ingat bahwa Pak Buse mengatakan kepada saya bahwa buku-buku Pak Buse di perpustakaan Kongres di Amerika jauh lebih banyak dari buku-buku saya, dan itu benar. Barangkali buku saya tidak ada satupun yang ada di perpustakaan Kongres. Pak Buse lebih menginternasional ketimbang saya, tapi saya punya akar nasional yang lebih kokoh. Ya, kemudian Pak Sutarji, seperti yang Bapak dan Bu saudara-saudara ketahui, adalah seorang penyair kondang yang banyak diundang ke luar negeri untuk membacakan puisi-puisinya. Mengapa Pak Sutarji kita pilih pada pertemuan ini? Saudara-saudara, sebetulnya tidak boleh saya ceritakan ini. Sebetulnya saudara mengenal masa lalu Pak Buse dan Pak Sutarji yang rada mirip. Tadi Pak Sutarji berkata kepada saya, Islam saya ini masih baru, yang lama itu saya kafir, kata beliau. Sungguh sangat tepat pertemuan menyambut kebangkitan Islam ini dengan menampilkan penghayatan keagamaan yang sangat intens dari kedua budayawan dan seniman ini. Saya mengaturkan banyak terima kasih kepada beliau berdua, dan saya hanya bisa membalasnya dengan doa. Tapi tolong dicatat, doa saya itu terkenal makbul. Saya berharap mudah-mudahan keduanya memperoleh barakah dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu saja pengantar. Sebelum lupa, untuk acara 10 Muharram itu nanti saya akan bacakan riwayat peristiwa terjadinya peristiwa 10 Muharram itu dengan diselingi oleh pembacaan qasidah oleh Ustaz Hasan dari Jakarta. Jadi Pak Ustaz Hasan nanti akan mengiringi saya dengan pembacaan beberapa qasidah, dan boleh jadi kalau waktu memungkinkan kita akan meminta Abu Amar filosof kita untuk membacakan qasidah, katanya dengan nagam Hadramaut tapi dengan bahasa Jawa Timur. Saya kira itulah pengantar singkat, dan marilah kita bersama-sama untuk memperingati tahun baru Hijriah dan Asyura di Masjid Al-Munawwarah ini. Terima kasih atas perhatiannya, saudara-saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. A personal lesson. For his overarching and last lesson, the great bird Sufi, in the fresh sun of the morning in the open air, on the slope of a teeming Persian rose garden, under an Asian chestnut tree widespreading in the branches, spoke to the young priests and students.
Finally, my children, to envelope each word, each part of the rest. Allah is all is immanent in every life and object. Maybe at many and many more remote, yet Allah is there. Begitu mengakarnya pengaruh Islam sampai ke benua Amerika 145 tahun yang lalu. Jadi jangan heran kalau 145 tahun kemudian seorang Sutarji yang berangkat dari manusia-manusia rongsokan seperti saya, tentu dengan kemauan sendiri kita dapat juga berada pada pendekatan diri kepada Allah. Sebab perlu juga Persia ini letaknya ya di satu wilayah di mana kaki Imam Hussein itu pernah menapak di sana. Puncaknya pada saat beliau ditipu oleh masyarakat Kufah dan dikepung lalu dibantai. Itu bisa saudara-saudara baca dalam satu buku karangan penulis buta dari Mesir, Taha Hussein namanya. Di Indonesia tahu sudah ada terjemahnya atau belum? Ya, bencana atau malapetaka setelah wafatnya Rasulullah. Buku itu sangat mengharukan sehingga banyak kaum wanita kalau membacanya, juga pria, akan mencucurkan air mata. Inilah babak dua dari malam ini. Jadi babak pertama peringatan 1 Muharram dengan segala macam kemeriahan dan kebanggaan kita. Yang kedua babak air mata, yaitu terbantainya cucu Nabi secara keji oleh tangan-tangan musuh Islam. Kembali kepada sebuah mata pelajaran Persia dari Walt Whitman. Sebuah mata pelajaran Persia. Bagi pelajarannya yang terakhir, sufi yang beruban itu dalam wewangian segar pagi di udara terbuka, di lereng serumpun taman mawar Persia, di bawah pohon kastanya kuno yang terkembang cabangnya, berkata kepada para ulama dan para santri, akhirnya anak-anakku menyelubung tiap-tiap kata, tiap-tiap bagian lainnya. Allah adalah segala. Tetap ada dalam setiap hayat dan benda. Mungkin banyak dan banyak lagi yang lepas. Masih Allah di sana. Demikian saja pertama. Kemudian teringat saya, karena tadi Kang Jalal dan panitia disuruh memilih, saya pilih bagian yang kedua, yaitu bab duka cita umat muslimin karena terbantainya Al-Husain cucu Rasulullah di Karbala. Tetapi pada periode ini tentu saya memberi tempat untuk teman-teman yang akan baca kasidah yang kira-kira juga akan mempunyai tema yang sama. Tetapi ada satu hal yang menarik buat saya. Cerita ini bukan cerita politik, tapi cerita bagaimana jin bernegosiasi dengan Imam Hussein. Di dalam pertempurannya melawan musuh-musuhnya dengan 72 sahabat, Imam Hussein itu sebetulnya sudah saatnya kritis. Sampai jin datang menghampiri beliau dan merayu dengan satu rayuan gombal untuk melakukan negosiasi. Tapi dia lupa bahwa Imam Hussein itu putra Ali bin Abi Thalib cucu Rasulullah, adalah seorang pejuang sekaligus seorang yang intelektual. Jadi mau dikibuli, jin menawarkan jasa. Kau ini nampaknya dalam keadaan terjepit, Hussein. Bagaimana kalau sekiranya pasukan saya membantu Anda? Kalau kita yang manusia awam, yang mungkin intelektualitas kita ada tetapi sedikit sekeping, kita tentu dalam keadaan kritis kita bilang, ya bantu dong. Imam Hussein menghargai dirinya sebagai manusia dan makhluk yang diciptakan lebih dari jin. Jadi kalau negosiasi itu berarti kedudukannya akan sama. Imam Hussein bilang,
saja pasukan-pasukanmu untuk memerangi musuh-musuh. Coba renungi sesaat betapa cemerlangnya seorang cucu Rasulullah. Sekiranya saya jelaskan lebih jauh, prosa ini menjadi lebih prosais. Coba tolong dibawa ke rumah. Begitu suatu tekad yang bulat, bagaimana kita sebagai manusia tidak butuh bantuan hal-hal yang di luar kemampuan kita, yang derajatnya di bawah kedudukan manusia sebagai makhluk. Itu satu cerita kecil pertama. Cerita kecil kedua ini sebagai penutup, selanjutnya nanti akan dilanjutkan oleh Sutarji Kalsumbahri. Cerita ini cerita pribadi, dan di depan majelis, di depan jemaah baru sekali ini saya ungkapkan. Begini, pada bulan Ramadan, saya ini kan mu'alaf, baru masuk Islam. Jadi setelah masuk Islam, saya mu'alaf lagi jadi masuk Islam lagi, dengan satu fenomena baru. Saya itu selalu minta bulan Ramadan itu, pada malam-malam ganjil itu, bahwa saya mimpi ketemu dengan Rasulullah. Saya minta sejak tahun 78. Mulai insafnya ini tahun 78. Ramadan 79, tekun lagi. Saya minta, bagaimana supaya saya dapat mimpi dengan Rasulullah. Nah, tahun 79, saya bermimpi. Malam-malam, saya melihat ada sosok ganteng, tegar, berpakaian hijau. Tapi anehnya nggak bersorban. Rambutnya itu seperti basah, persis seperti hadis-hadis. Pada detik ini saya masih merinding jika menceritakan ini. Dan ada suatu keterangan tapi bukan bahasa yang mengatakan itu Imam Hussein atau saya Hussein. Sekejap sekali. Tapi sekarang setiap saya mau memejamkan mata, mencoba berimaji, itu sulit mendapat bentuk yang persis. Tapi sangat tegap dan ganteng sekali. Rambutnya panjang sampai sini. Jadi seperti kalau kita membaca riwayat Rasulullah, itu Rasulullah bagaimana? Itu gitulah peragaan. Tegap, bidang, mukanya jelas ya, manusia yang tegas. Itu rambutnya jatuh dan seperti barusan mandi. Rambut Rasulullah kan seolah-olah baru kena cipratan air. Nah, ini celakanya, saya ini pengarah dengan masa lalu seperti yang dibayangkan Kang Jalal. Ya, saya cerita sama orang, lo ngibul. Nah, gimana supaya hadirin bisa saya yakinkan itu terserah. Selanjutnya majelis tentu saya tadi sudah minta izin Kang Jalal bahwa biar saya yang menjadi moderator atau mengantar atau menjadi komentator dari Sutarji Kalsumbahri. Tentu Sutarji saya minta ke sini dan saya bisa. Kami ini sangat familiar berdua, saling merindukan. Dan anehnya, yang banyak rindunya itu Tarji sama saya. Aneh. Padahal saya tuh terkagum-kagum sama beliau ini. Saking kagumnya, dia belum pernah bikin puisi untuk Motinggo Busye, tapi saya pernah membuat 3 tahun yang lalu. Jadi di depan beliau ini, beliau dengan sendiri saja untuk penyair Sutarji Kalsumbahri. Kau katakan keningku lecet karena sujud. Aku katakan lantai lecet karena aku sujud. Hebat gua dong ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Bung Jalaluddin Rahmat mengatakan, saya panggil Bung aja ya, mungkin Al-Mukarramah lebih baik begitu. Jalaluddin Rahmat tadi mengatakan bahwa saya ini mengutip kata saya bahwa saya pernah kafir. Memang saya dulu memang mula-mula aja dilahirkan sudah disyahadatkan segala macam. Tapi sebagai penyair ketika tumbuh, kita mulai mempertanyakan tentang masalah keabadian, masalah ketuhanan, masalah kehadiran di bumi, sehingga timbul keresahan-keresahan spiritual. Makanya saya ketika mulai menyair, saya mengatakan suatu kata-kata yang sering saya pakai adalah kata tak. Maka saya bilang sama Motinggo, saya ini penyair bermula dengan tak dan berakhir dengan ya. Maka saja periode pertama ketika saya di Bandung penuh dengan kata tak, kerisauan, keresahan. Sebagai contohnya saya akan bacakan satu. Banyak saja lain tapi tak bisa dicontohkan karena ini masjid, agak porno-porno begitulah. Tapi porno spiritual.
Ini saja yang berjudul yang banyak tanya. Herman mengisahkan tentang kegelisahan seorang yang bernama Herman, kegelisahan spiritual yang tidak bisa hidup di bumi, yang mencoba membuat surga di bumi, yang mencoba mencari keabadian pada satu media-media yang tidak abadi seperti tanah, bumi, dan daun dan sebagainya itu. Sehingga ia resah di bumi, dia resah di matahari, tidak bisa teduh itu. Herman tak bisa pijak di bumi, tak bisa malam di bulan, tak bisa hangat di matahari, tak bisa teduh di tubuh, tak bisa biru di langit warni, tak bisa tunggu di tanah, tak bisa sayap di angin, tak bisa diam di awan, tak bisa sampai di kata, tak bisa diam di diam, tak bisa paut di mulut, tak bisa pegang di tangan, tak bisa. Di mana Herman? Tolong Herman, kau tahu, tolong. Keresahan adalah menjadi masalah yang paling besar bagi orang-orang yang banyak bergelut dengan masalah sekuler. Pada umur-umur kita sangat sekuler sekali, para penyair juga ada teman-teman saya, sehingga selalu sibuk dengan masalah keresahan-keresahan yang mencoba mencari kebahagiaan, mencoba mencari persembahan kemana, dan mencoba mencari Tuhan. Salah satu percobaan itu saya pada waktu menyangka bahwasanya puisi adalah sebuah ibadah. Jadi dengan tidak melakukan sholat pun bisa masuk surga, asal bikin puisi yang baik. Gitu. Atau gitu. Maka pada itu memang begitu ya, tapi bagaimana ya, memang begitu perjalanan seorang penyair yang memulai dari tak dan berakhir dengan ya, itu selalu begitu barangkali. Saya bacakan lagi satu kerinduan spiritual, pencarian offering, penawaran, persembahan kepada Tuhan dengan cara seorang penyair. Saja ini berjudul tapi. Aku bawakan bunga padamu, tapi kau bilang masih. Aku bawakan rasaku padamu, tapi kau bilang hanya. Aku bawakan darahku padamu, tapi kau bilang cuma. Aku bawakan mimpiku padamu, tapi kau bilang meski. Aku bawakan dukaku padamu, tapi kau bilang tapi. Aku bawakan mayatku padamu, tapi kau bilang hampir. Aku bawakan arwahku padamu, tapi kau bilang kalau tanpa apa aku datang padamu. Wah. Lantas tahu bahwa hidup tidak pernah abadi. Kami pun para penyair pada waktu itu, saya atau teman-teman barangkali juga, mulai berbicara tentang maut, tentang kematian, tentang siklus kematian, perjalanan mati dari alam. Saya tuliskan saya itu yang berjudulnya agak sedikit lembut menurut ukuran saya, tapi bagi penyair lain ini sudah sangat keras saja. Perjalanan kubur. Luka ngucap dalam badan, kau telah membawaku ke atas bukit, ke atas karang, ke atas gunung-gunung, dan ke bintang-bintang. Lalat-lalat menggali-gali perigi dalam dagingku untuk kuburmu, Alina. Untuk kuburmu Alina, aku menggali-gali dalam diri, raja dalam darah, mengaliri sungai-sungai, mengibarkan bendera hitam, menyeka matahari, membujuk bulan, tegup tangismu Alina. Sungai pergi ke laut, membawa kubur-kubur. Laut pergi ke awan, membawa kubur-kubur. Awan pergi ke hujan, membawa kubur-kubur. Dan hujan pergi ke akar, ke pohon, ke bunga-bunga, membawa kuburmu, Alina. Ini memang kisah perjalanan. Ini saya memang ini sangat pribadi ke penyairan, sehingga memang saya ingin menulis sebuah buku novel yang belum selesai juga, tentang bagaimana perjalanan seorang yang dulu misalnya tidak melakukan ibadah sholat segala macam, kemudian tiba-tiba berubah seorang peminum bir yang terkenal di buku-buku ini aja terkenal kan, minum bir pelitnya, tapi bisa akhirnya minum anggur Tuhan. Perjalanan itu panjang dan itu saya sangat bersyukur. Dan di mana-mana ketika saya baca saja di Padang, ada yang bilang sedang Sutari aja bisa tobat, bisa insaf. Wah, saya bangga sekali, jadi saya pakai itu sebagai dakwah saya. Saya bikin sebuah novel yang belum selesai, yaitu kisah perjalanan, kisah kemenangan Islam kepada dalam diri Al-Hajj Sutarji Kazum Bahri. Tapi karena ini buku sulit, ya imbangannya itu mungkin buku ketiga keempat setelah Sunnah Nabi di payah itu, jadi belum siap-siap juga barangkali. Masih juga dalam masalah kegelisahan spiritual itu dalam perjalanan hidup saya baca itu ada sebuah sajak lagi yang jelas menunjukkan pencarian spiritual yang sangat kuat dalam mencari cahaya ilahi. Judul saja itu Berdarah. Hari ini aku berdarah.
Kapal hitam menakik almanakku. Pecahlah Rabuku mengalirlah, pecahlah Seninku mengalirlah, pecahlah Selasaku mengalirlah, pecahlah Jumatku mengalirlah. Darah mengalir dalam denyut, dalam debar. Darah nyerbu dalam kamus diriku, dalam rongga pustakaku. Segalanya terdedah untuk darah. Segalanya terbuka untuk luka. Badan, tangan, jalan, bintang, zara, kalian berdarah. Hari ini aku berdarah, tapi tak satu pun tahu sampai mana jeriku. Aku berteriak lengang yang menjawab. Aku bercakap sepi yang mengucap. Aku bertanya duri yang menganga. Aku bernyanyi sunyi yang menari. Kau kirim anak-anak ke sekolah. Kau kirim mereka bertahun-tahun dalam kelas. Sampai tumbuh jenggotnya. Sampai panjang misainya. Sampai tumbuh jembutnya. Siapa dapat menerjemahkan peri? Siapa kamus yang tahu arus? Tak hijau, tak kuning, tak biru, tak merah, tak warna. Darah mencemplung dalam diriku. Membikin laut dan aku ikan dari pedih lautan. Karang, geram, ribam, udang, penyelup. Kita dari dalam yang sama, dari pedih yang sama. Apa yang tersayat dalam diriku ada dalam kalian. Hari ini aku berjalan lewat almanakku. Aku berteriak, oh ya. Aku menggumam demam. Aku mengigau rita. Aku begitu darah. Bahkan kalau hanya bayangku menyentuh tanah, tanah akan menggumpal darah. Pedihku, pedih kalian, pedih kita dari pedih yang sama. Apa yang tersayat dalamku ada dalam kalian. Tapi mungkin kalian tak tahu, masih tak. Puncak pertobatan saya itu dimulai dari sebuah sajak kecil, yang kemudian saya tahu bahwa ibadah lewat puisi saja tidak memungkinkan sampai ke surga. Maka saya menulis sebuah sajak kecil yang judulnya Walau. Walau penyair besar takkan sampai sebatas Allah. Dulu pernah ku minta Tuhan dalam diri, sekarang tak. Kalau mati mungkin matiku bagai batu taman, bagai pasir taman, jiwa membumbung dalam baris-baris saja. 7 puncak membilang-bilang, nyeri hari mengucap-ngucap. Di butir pasir kutulis rindu, rindu. Walau huruf habislah sudah, alif bataku belum sebatas Allah. Tahu bahwa alif bata penyair tidak sampai sebatas Allah, maka langsung saja kontan, saya insaf. Tapi ya karena saya keturunan wali-wali, jadi mudah saya insaf. Inilah saja saya yang saya buat pada waktu Idul Fitri, yang mulai ada rona-rona yang lebih muslim. Judulnya Idul Fitri. Lihat, pedang taubat ini menebas-nebas hati dari masa lampau yang lalai dan sia-sia. Telah kulaksanakan puasa Ramadanku, telah kutegakkan sholat malam, telah kuuntai wirid tiap malam dan siang, telah kuhamparkan sajadahku yang tak punya dan tak hanya menuju Ka'bah, tapi ikhlas mencapai hati dan darah. Dan di malam Qadar, aku pun menunggu, namun tak bersua Jibril atau malaikat lainnya. Maka aku girang-girangkan saja hatiku. Aku bilang, Tarji, rindu yang kau wudhukan setiap malam belumlah cukup untuk menggerakkan dia datang. Namun si bandel Tarji ini sekali merindu takkan pernah melupa. Takkan ku lupa janjinya. Bagi yang merindu insya Allah akan ada mustajab cinta. Maka kalau aku tak jumpa dengannya, walau tak jumpa dengannya, sholat dan zikir yang telah membasuh jiwaku ini semakin mendekatkan aku padanya. Dan semakin dekat, semakin terasa kesia-siaan pada usia yang lama, yang lalai berlupa. Oh, lihat
Lihat Tuhan, kini si bekas pemabuk ini ngebur di jalan lurus. Jangan kau depakkan lagi aku ke trotoar tempat aku usia lalai menegak arak di warung dunia. Kini biarkan aku menegak arak cahayamu di ujung sisa usia. Oh, usia lala yang berkepanjangan yang menyebabkan aku kini ngebul di jalan lurus. Tuhan, jangan kau depakkan lagi aku ke trotoar tempat dulu aku menegak arak di warung dunia. Maka pagi ini ku kenakan zirah la ilaha illallah. Aku pakai sepatu siratul mustaqim. Aku berlurus menuju lapangan tempat sholat id. Aku bawa masjid dalam diriku. Ku hamparkan di lapangan. Ku tegakkan sholat dan kurayakan kelahiran kembali di sana. Nah, satu kali akibat mukjizat lewat Departemen Agama, maka naiklah saya haji konglomerat yang bernama Sukarji Kaltumbah. Menurut Motinggo saya konglomerat. Memang saya ini kaya batin saya. Dibandingkan dia mungkin agak miskinan dikit. Jadi saya pun menulis sebuah sajak dari penghayatan di Masjid Haram itu, yang berdepan-depan dengan Ka'bah, berdepan-depan dengan Ka'bah. Aku datang memenuhi panggilanmu. Tapi kemana aku datang? Engkau tak kemana-mana. Engkau datang ke dalam dirimu kosong, bagaikan Ka'bah kosong. Engkau terpesona, mungkin tak ada yang mengucapkan salam dan engkau akan terperana. Dalam rumah dirimu tak ada yang menanti, tak ada yang mengucapkan salam. Sementara tadi di airport Jeddah ada bienvenue, ada welcome, ada selamat datang, dan entah apa lagi dalam kata-kata Cina dan Jepang. Engkau di sini tamu dan sekaligus tuan rumah. Baiklah, ucapkan seperti Umar mengucap. Allahumma zid hadzal baita tasrifan wa ta'ziman wa takriman wa maqabatan wa zid man syarrafahu wa karamahu mimman hajjahu awit tamarahu tasrifan wa ta'ziman wa takriman wa birra. Jadi engkau mengucapkan harapan pada dirimu. Memang engkaulah tamu, engkaulah tuan rumah. Inilah rumah dirimu. Nah, mulai kini benahi lagi dirimu. Oh tamu dirimu, oh jiwa batin, roh yang lapar, yang rakus, yang haus, ingin mereguk berpuluh-puluh sholat, mengunyah beratus-ratus doa. Jamulah dia, ikuti maunya. Ingin bergitar-gitar tawaf, ingin bergegas bolak-balik sofa marwah. Oh jiwa yang resah, kembalilah engkau kepada Tuhanmu. Berdepan-depan dengan Ka'bah, sampailah aku pada perpanjangan sajak-sajakku. Setelah tanya dan resah, setelah aurta diigau risau, setelah kucing meraung dalam darah, inilah jalan itu. Kutanya urat, di mana darah? Darah ngalir dalam doa, dalam tawaf, dalam tegukan Zamzam, dalam kecup Hajar Aswad. Bismillahi Allahu Akbar, fana, 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 ngalir dalam tawaf. Tak ada tarji, tak ada kelompok orang yang bergitar itu. Tak Afgan, tak Irak, tak Pakistan, tak Iran. Kau panggil Gulam, tak yang menjawab. Kau panggil Godzare, yang jawab tak. Kau teriakan Burhan, tak ada sautan. Kau panggil nama-nama, hanya doa bergetar. Kau menatap ke langit, awan tipis tekun bertasbih. Namun jangan kau cari dia di sana. Tuhan tak ada di langit, cari dia di hati mukmin. Kupandang dadaku, denyutnya menggetarkan hari, tempat dunia melengkapkan kepunahannya. Sedang tawaf ngalir, mengisahkan jiwa muslim bertemu jiwa. Di mana-mana doa bergumam. Oh jiwa, mengalirlah engkau mengitari Ka'bah, memulaikan lagi langkah, dan dari getar dadaku masih terdengar doa purba saja lama. Papaliku haruka bazuku hurikala gotuku cukup sangga suku sangga suku sangga. Baitullah, tempat mulanya langkah tanpa batas, perjalanan di luar daging dan kata-kata.
Tempat doa bukanlah sekedar alat menyampaikan harap. Tempat doa adalah dia. Dulu aku bawakan bunga padamu, tapi kau bilang masih. Aku bawakan rasaku padamu, tapi kau bilang hanya. Aku bawakan darahku padamu, tapi kau bilang cuma. Aku bawakan mimpiku padamu, tapi kau bilang meski. Aku bawakan dukaku padamu, tapi kau bilang tapi. Lantas aku bawakan mayatku padamu yang berikhram ini, dan aku pun hampir tanpa apa aku datang padamu. Wah! Kau membawa aku ke Soba, ke Marwah, ke Soba, ke Marwah, ke pasir-pasir, ke gunung, ke bintang-bintang. Doamu menyapu-nyapu, membenahi diriku untuk jalanku, Alina. Untuk tarekatku, Alina. Aku buatkan sujudku di makam Ibrahim. Aku sampaikan harap di Multazam. Aku alirkan zam-zam dalam urat yang sering demam untuk meluruskan jalanmu, Alina. Alhamdulillah sakit, engkau telah mengakrabkan aku padanya. Terima kasih usia, engkau telah mengantarkan aku. Bisu batu sajaku dulu, kini engkau di dekat Hajar Aswad ini telah mendedahkan rahasia, cahaya, cahaya, cahaya. Apa yang gumam doa, apa yang ngalir jiwa, apa yang tenggelam silam, apa yang dia cahaya. Ku peluk Ka'bah, di bibi Hajar Aswad ku kecupkan sejupang doa. Ku kecupkan lagi kali berkali-kali. Lantas ku cium Ibrahim, Sarah, Ismail, Hajar, Maryam dan Ahmad. Dan dari hari Alastu mengalir air mata. Saya terakhir sebuah otokritik. Judulnya Cermin. Engkau ingin berkarib-karib dengan Allah Azza wa Jalla, dan engkau berzikir, tapi aku lihat zakar juga yang kau pikirkan. Engkau pikul zakarmu kemana-mana, engkau jadi keledai, dan zakarmu tuannya. Engkau menulis, aku lihat yang muncul cuma ukiran dari tulisanmu. Engkau tak menemukan kata-kata, engkau sibuk berias, engkau pesolek lonte. Engkau oleskan lipstik pada daging busuk kata-kata. Oh cahaya, selamatkan orang ini. Sekali lintas cantik, sekali direnungkan kurapmu tampak. Batinmu kadas, kalbumu berjamur. Engkau menatap cermin, aku lihat rawa-rawa, bangkai, bangkai, bangkai. Sambil kau zalimi diri, engkau pun terus tenggelam dalam paya lupa. Orang yang jatuh, cepat selamatkan dirimu. Carilah wali Allah, lihat sujudnya, perhatikan zuhudnya, ikuti langkahnya. Engkau bodoh, kaki wali tidak untuk menapak tanah, yang melangkah dari kalbu, jalannya lurus. Maka bersihkan daki kalbumu. Sholatlah 2 rakaat. Dalam sholat engkau menangis, dan banjir tangismu hanya sebatas sajadah. Di luar rakaat engkau ngakak, engkau terkekeh-kekeh, dan engkau melupa jahanam. Sudah masanya engkau lepas landas dari bumi. Sudah waktu, kalau tidak engkau jadi keledai. Angkat dirimu, pakailah sayap tobat, terbang. Coba raih dahan langit daripada tergantung-gantung di ranting bumi kegundahan. Terbang, aku bilang. Engkau merindu tanah yang kau genggam. Engkau mendamba hakikat, tapi remah-remah juga yang kau telan. Engkau mencinta dia, namun syahwat yang kau sibukkan. Engkau takut busuk, namun dengan daging engkau berkawan. Engkau bilang engkau takut nanah, tapi engkau asyik dengan darahmu yang tergenang. Engkau tidak ngalir, engkau mampat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, kita akan mulai dengan beberapa qasidah dari Imam Syafi'i rahimahullah, yang merupakan untaian puisi dari Imam Syafi'i sebagai kecintaannya kepada keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesudah kasidah-kasidah Imam Syafi'i ini yang akan dibacakan oleh Ustaz Hasan, saya akan membacakan peristiwa 10 Muharram yang saya beri judul Derita di Karbala. Tapi sebagai pengantar, saya sebetulnya menjadi agak segan untuk membacakan ini karena atau setelah mendengar
puisi-puisi dari Mas Sutarji Kalsum Bakri. Saya ingat seorang penulis yang mengatakan bahwa puisi adalah stenoknya gagasan. Poems are the shorthands of idea. Artinya seorang penulis puisi mengekspresikan begitu banyak hal dengan kata-kata yang begitu sedikit. Jadi sebenarnya bukan puisi kalau kata-katanya banyak dan artinya sedikit. Nah, sementara yang saya ceritakan memang bukan puisi, ini sebuah prosa, kira-kira lah kerennya prosa liris. Saya ingin menghemat kata-kata, tetapi setelah mendengar puisi-puisi Pak Sutarji tadi, saya sudah menemukan bahwa saya sama sekali tidak menghemat kata-kata itu. Marilah kita mulai dengan mendengarkan puisi dari Imam Syafi'i rahimahullah tentang keluarga Rasulullah. Sallallahu alaika ya Aba Abdillah. Assalamu alaika ya Aba Abdillah. Assalamu alaika ya Sibtan Nabi. السلام عليك يا سيد الأحرار. قال الإمام الشافعي: يا آل بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله يكفيكم من عظيم الفخر أنكم من لم يصل عليكم لا صلاة له. على النبي ذريعتي وهم إليه وسيلتي أرجو بهم أعطى غدا بيد اليمين صحيفتي. إذا في مجلس نذكر عليا وصبطيه وفاطمة الزكية يقال تجاوزوا يا قوم هذا فهذا من حديث الرافضية. برئت إلى المهيمن. Cinta yang begitu sangat dari Imam Syafi'i pada keluarga Nabi. Sebelum Pak Jalal menguraikan kisah tentang perjuangan Sayyidul Ahrar, pimpinan para orang-orang merdeka, Sayyid Syabab Ahlil Jannah, Al-Imam Husain bin Ali bin Abi Thalib, saya ingin mengutip satu bait daripada syair yang disusun oleh almarhum Mama Kiai Haji Abdullah bin Nuh. Beliau berkata dalam bukunya, Ya Husaina, Ya Husaina, Ya Husaina, kaifa nansa ma jara fi Karbala wa kaifa narda ma atahu adh-dhalimun. Demikianlah. Nanti ada beberapa bagian dari hadis-hadis Nabi yang saya mintakan Ustaz Hasan untuk membacakannya, supaya kita memperoleh gambaran dari ucapan-ucapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 50 tahun setelah jasad Rasul dibaringkan di samping Masjid Nabawi, dunia Islam telah terbentang meliputi hampir setengah bumi. Gembala-gembala unta kini berpesta di istana-istana. Mereka telah menaklukkan Romawi dan Persia. Suara azan bergema sejak kota lama Alexandria sampai dusun-dusun kecil di Azerbaijan. Berkat perjuangan Muhammad Rasulullah, orang-orang Arab yang miskin kini menjadi penguasa dunia. Bangsa yang semula terasing di Sahara sekarang menentukan sejarah umat manusia. Di Madinah, tidak jauh dari pusara Rasul yang agung, putra pendiri Islam tinggal dalam gubuk yang sederhana. Pada malam-malam yang dingin, dia menghabiskan waktunya dalam ruku dan sujud. Zikirnya menyobek kesepian malam, melantunkan lagu-lagu suci para nabi. Lihatlah Al-Husain datang berziarah ke pusara kakeknya. Ia merintih mengadukan keadaan umat yang disaksikannya. Dalam gemerlap istana, para penguasa, cahaya Islam telah padam.
dalam bentangan daerah kekuasaan mereka, kaum mukminin yang saleh menderita karena penindasan. Istana-istana telah didirikan dengan merampas hak orang-orang lemah. Anggur yang diedarkan dalam cawan-cawan merah diperah dari keringat dan darah kaum muslimin. Musik-musik dimainkan dengan membungkam suara para pejuang kebenaran. Al-Husain menyampaikan kepada Nabi apa yang dilakukan umatnya. Nabi pernah berpesan agar umat memelihara dua pusaka yang ditinggalkannya, Kitabullah dan keluarganya. Sekarang Al-Quran hanya tinggal bacaannya, para ulama sewaan memutar balik maknanya. Lalu di mana keluarga Nabi, perahu Nabi Nuh, gemintang penunjuk jalan? Ali dikhianati bekas pengikutnya ketika ruku, pedang menebas kepalanya dan darah membasahi janggutnya. Padahal di zaman Rasul ketika ruku Ali memberikan sedekah. Masih terngiang ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ali, "Ya Ali, la yuhibbuka illa mu'min wa la yubghiduka illa munafiq." Hei Ali, tidak akan mencintaimu kecuali orang mukmin, tidak akan membencimu kecuali orang munafik. Ketika Ali perang tanding dengan Amr bin Abdul Wud di Khandaq, Nabi meratakan dahi di atas tanah. Ya Allah, Engkau sudah mengambil Ubaidah pada perang Badar dan Hamzah pada perang Uhud. Janganlah Kau mengambil Ali hari ini. Jangan tinggalkan aku sendirian. Ali menang. Rasul memeluknya. Air mata deras membasahi pipinya. Kini putra Ali, Al-Husain, mendengarkan para khatib melaknat Ali di mimbar-mimbar. Ali yang meruntuhkan benteng Khaybar, yang memenangkan perang Badar, yang tegak berdiri di Uhud ketika sahabat yang lain melarikan diri, sekarang dicaci maki. Ali, suami putri Rasulullah, yang berkedudukan sama seperti Harun terhadap Musa, kini dianggap murtad dari agama. Ali yang tidur di ranjang Nabi ketika Nabi berangkat hijrah, yang mengantar hijrah keluarga Nabi dengan berjalan kaki ratusan kilometer sehingga melepuh kedua telapak kakinya, kini dimusuhi kaum muslimin. Al-Hasan putra Ali bersedia berdamai asalkan Muawiyah menghentikan kecaman pada ayahnya. Ia dikhianati. Muawiyah melanggar janji. Bahkan penghulu pemuda surga ini diserang di atas kendaraannya dan diracun oleh istrinya sendiri. Para pecinta Ali dikejar-kejar dan dianiaya. Lihat, Hujur bin Adi dan sahabat-sahabatnya dikubur hidup-hidup. Puluhan orang jamaah masjid dipotong tangannya karena tidak mau melaknat Ali. Lihat juga Amr bin Al-Hamaq yang didoakan Nabi supaya tetap muda. Dalam usia 80 tahun, tidak selembar uban pun tumbuh di kepalanya. Ia sangat mencintai Ali. Ziyad bermaksud menangkapnya, ia lolos. Ziyad menyandera Aminah istri Amr dan memasungnya. Pasukan Ziyad mengejar dan terus mengejar. Amr terjebak dalam gua, kepalanya dipotong dan diarak sepanjang kota. Inilah kepala mukmin yang pertama yang dikelilingkan. Ziyad melemparkan kepala itu ke pangkuan istrinya. Masya Allah, istri yang saleh, pengikut Ali yang setia, meletakkan kepala itu di atas pangkuannya. Ia meletakkan tangannya di atas dahinya dan mengecup bibirnya yang dingin seraya berkata, "Ghayabtumuni tawila wa ahdaitumuni qatila." Kalian hilangkan dia sekian lama, kemudian kalian hadiahkan dia padaku sebagai pahlawan. Selamat datang wahai anugerah yang kusambut tanpa kebencian. Al-Husain sekarang merintih di hadapan makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia mengadukan semua kezaliman umat terhadap Ahlul Bait dan para pecintanya. Dengarkan Al-Husain berkata kepada kakaknya, "Assalamu alayka ya Rasulullah, Assalamu alayka ya Rasulullah, Anna al-Husain bin Fatimah farhuka wa bani farhatik wa sibtuka ya Rasulullah, wa tiklu alladhi khallaftahu fi ummatik fashhad alayhim ya Nabi Allah, innahum qad khadaluni wa dayyawuni wa lam yahfazuni wa adi shakwa ilayka ya jaddi hatta alqaka sallallahu alaihi." Salam bagimu ya Rasulullah. Inilah aku Al-Husain putra Fatimah, kesayanganmu, putra kesayanganmu.
cucumu dan pusaka yang kau amanatkan pada umatmu. Saksikanlah ya Nabi Allah, mereka telah menghinaku, menyanyiakan aku dan tidak menjagaku. Aku mengadu padamu ya Rasulullah sampai aku bertemu dengan kemudian Al-Husain salat beberapa rakaat. Ba'da salat ia berdoa, Allahumma hadha qabru nabiyyika Muhammadin salawatuka wa salamuka alaihi وأنا ابن بنت نبيك قد حضرني من الأمر ما قد علمت اللهم إني أحب المعروف وأنكر المنكر وإني أسألك يا ذا الجلال والإكرام بها بحق هذا القبر ومن فيه إلا اخترت من امرئ ما هو لك رضي ولرسولك وللمؤمنين. Ya Allah, inilah kubur Nabimu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Aku anak dari putri Nabimu, telah terjadi padaku peristiwa yang sudah kau ketahui. Ya Allah, aku mencintai kebaikan dan membenci kejahatan. Aku bermohon padamu wahai pemilik keagungan dan kemuliaan, dengan hak kubur ini dan penghuninya, pilihkan bagiku urusan yang kau ridai, yang diridai Rasulmu, yang diridai kaum mukminin. Al-Husain menangis terus sampai menjelang waktu subuh. Ia meletakkan kepalanya di atas pusara Rasul sampai tertidur. Tiba-tiba ia melihat Nabi yang mulia datang, dikawal para malaikat sebelah kiri dan kanan, di muka dan di belakang. Nabi merapatkan Al-Husain ke dadanya dan mencium di antara kedua matanya. Habibi, ya Husain, كأني أراك عن قريب مرمل بدمائك مذبوعا بأرض كربلاء بين إصابة من أمتي وأنت في ذلك عطشان لا تسقى وظمآن لا تروى وهم في ذلك يرجون شفاعتي ما لهم لا أنالهم الله شفاعتي ما لهم لا أنالهم الله شفاعتي يوم القيامة وما لهم عند الله من خلاق. حبيبي يا حسين، حبيبي يا حسين، إن أباك وأمك وأخاك قدموا علي وهم إليك مشتاقون وإن لك في الجنة لدرجات لن تنالها إلا بالشهادة. Husain sayangku, seakan telah kulihat tubuhmu bersimbah darah terbangkai di Karbala di tengah-tengah umatku. Waktu itu engkau kehausan dan tidak diberi minum, engkau dahaga dan tidak dipuaskan, padahal mereka mengharapkan syafaatku. Tidak, mereka sama sekali tidak akan mendapatkan syafaatku. Mereka tidak akan mendapatkan syafaatku pada hari kiamat. Mereka binasa di sisi Allah. Kekasihku Husain, ayahmu, ibumu dan saudaramu menitipkan salam padaku dan merindukanmu. Bagimu derajat tinggi di surga yang tak tercapai kecuali dengan syahadahmu. Pada makam Rasul, Al-Husain berjanji untuk menegakkan kembali Islam Muhammadi, Islam yang diajarkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Islam yang menentang kezaliman, Islam yang melawan penindasan, Islam kaum mustadafin. Esoknya ia menghimpun keluarganya, berangkat menuju Kufah. Kepergiannya mengguncangkan hati banyak sahabat Nabi. Ummu Salamah Ummul Mukminin, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengantarkannya dengan linangan air mata. Ummu Salamah terkenang saat ia bersama Rasulullah. Dengarkan cerita Ummu Salamah. إنها دخلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت يا رسول الله إني رأيت حلما منكرا الليلة. قال النبي وما هو؟ قالت إنه شديد. قال وما هو؟ قالت
رأيت كأن قطعة من جسدك قطعت ووضعت في حجري. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: رأيت خيرا، تلد فاطمة إن شاء الله غلاما فيكون في حجرك. فولدت فاطمة سلام الله عليها الحسين عليه السلام، فكان في حجري كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله. فدخلت يوما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فوضعته في حجره، ثم حانت مني التفاتة فإذا عين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تهريقان من الدموع. قالت: فقلت: يا نبي الله، بأبي أنت وأمي، ما لك؟ قال: أتاني جبريل فأخبرني إن أمتي ستقتل ابني هذا. فقلت: هذا؟ فقال: نعم، وأتاني بتربة من تربته حمراء. Aku menghadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, malam ini aku melihat mimpi yang jelek. Apakah itu? Tanya Rasulullah. Mengerikan sekali, kataku. Apakah itu? Sekali lagi Rasulullah bertanya. Aku menjawab, aku melihat sepotong tubuhmu dikerat dan diletakkan pada pangkuanku. Kata Rasulullah, engkau bermimpi baik. Fatimah akan melahirkan anak, insya Allah. Ia akan dibaringkan pada pangkuanmu. Fatimah melahirkan Al-Husain dan aku meletakkannya pada pangkuanku. Ketika aku menyerahkan bayi itu kepada pangkuan Rasulullah, aku melihat air mata Rasulullah mengalir deras. Aku berkata, ya Nabi Allah, demi aku, ayah dan ibuku, apa yang terjadi? Rasul menjawab, baru saja Jibril datang dan mengabarkan bahwa anakku ini akan terbunuh, bahwa umatku akan membunuh anakku ini. Anak ini, tanyaku. Benar, kata Rasulullah. Lalu ia memberikan tanah merah kepadaku. Marilah kita dengar ucapan Ummu Salamah, Ummul Mukminin, istri Rasulullah. قالت أم سلمة: كان الحسن والحسين عليهما السلام يلعبان بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله في بيتي، فنزل جبريل فقال: يا رسول الله، إن أمتك تقتل ابنك هذا من بعدك. وأومأ بيده إلى الحسين عليه السلام، فبكى رسول الله صلى الله عليه وآله وضمه إلى صدره ثم قال: وضعت عندك هذه التربة. فشمها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال: ريح كرب وبلاء. وقال: يا أم سلمة، إذا تحولت هذه التربة دما فاعلمي إن ابني قد قتل. فجعلتها أم سلمة في قارورة، ثم جعلت تنظر إليها كل يوم وتقول: إن يوما تحولين دما ليوم عظيم. Berkata Ummu Salamah, pada suatu hari Al Hasan dan Al Husain bermain di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di rumahku. Kemudian turunlah Jibril dan berkata, hei Muhammad, umatku akan membunuh anakmu ini sesudahmu. Kemudian Rasulullah menjulurkan tangannya kepada Husain alaihissalam dan Rasulullah menangis terisak-isak. Beliau memeluknya ke dadanya seraya berkata, aku simpan tanah ini padamu dan ciumlah tanah ini. Rasulullah mencium tanah dan seraya berkata, inilah wewangian dari duka dan setapa. Kemudian Rasulullah berkata, wahai Ummu Salamah, apabila tanah ini berubah menjadi darah, ketahuilah bahwa anakku sudah terbunuh. Kemudian Ummu Salamah menyimpannya dalam sebuah botol dan memandangnya setiap hari seraya berkata, sungguh hari ketika tanah ini berubah menjadi darah adalah hari yang sangat dahsyat. Marilah kita melanjutkan perjalanan sang kekasih Nabi. Saya ingin menceritakan perjalanan ini sesampai cucu Rasulullah menuju Kufah, dan setelah kedua utusannya yaitu Qais dan Muslim bin Aqil dibunuh oleh Ibnu Ziyad. Esok harinya pada tanggal 3 Muharram, suasana makin tegang. Ibnu Ziyad mengirimkan lagi 4.000 tentara untuk memperkuat pasukan Al-Qur. Dengan kekuatan 500 tentara berkuda, mereka diperintahkan untuk menutup jalan air dan mengusahakan agar anggota rombongan Al-Husain mati kehausan. Beberapa hari kemudian datang lagi utusan Ibnu Ziyad, Syamir Jul Jausyah, untuk menyerang Al-Husain.
Umar bin Sya'ad, pemimpin pasukan yang sebelumnya, didesak menghantam rombongan Al-Husain. Bila ia ragu-ragu, tempatnya harus diambil oleh Syamir. Sementara itu di perkemahan Al-Husain, Zainab menyaksikan anak-anak yang menangis karena kehausan, wajah-wajah wanita yang cengkram ketakutan. Ia juga harus merawat Ali Zainal Abidin yang terbaring sakit. Ketika matahari tenggelam di sebelah barat, penghuni kemah tenggelam dalam bayangan yang akan terjadi esok hari. Malam itu Al-Husain mengumpulkan para pengikutnya. Zainab mendengar Al-Husain berkata dengan suara yang gemetar tetapi cukup nyaring, "Aku menyampaikan pujian yang paling sempurna bagi Allah. Aku memuji Dia dalam suka dan duka. Ya Allah, aku sampaikan puja bagimu yang menganugerahkan kepada kami kenabian, yang mengajarkan Al-Quran dan memberikan kepada kami pengertian tentang agama. Engkau berikan kepada kami pendengaran, penglihatan dan hati, dan menjadikan kami orang-orang yang bersyukur kepadamu. Sungguh saya tidak menjumpai sahabat yang lebih baik dan utama dari sahabat-sahabatku ini. Tidak pula aku temukan keluarga yang lebih berbakti dan lebih akrab seperti keluargaku. Semoga Allah membalas kalian semua. Aku kira mungkin tidak tersisa lagi hari buat kita sesudah ini. Aku izinkan kalian meninggalkan aku. Tidak ada kewajiban bagi kalian untuk tetap menyertaku. Sekarang malam cukup gelap sehingga bisa menyembunyikan keberangkatan kalian. Bawalah keluarga kalian, berangkatlah sampai Allah memberikan kemudahan kepada kalian." Serentak para pengikut Al-Husain berkata, "Tidak, kami tidak akan meninggalkan Anda. Kami tidak mau hidup setelah kematian Anda. Mudah-mudahan Allah tidak menjadikan kami manusia pengecut." Abbas bin Ali, putra-putra Al-Husain, putra-putra Zainab dan saudara-saudara muslim, semuanya menyatakan tekad untuk mati bersama Al-Husain. Menyusul pengikut Al-Husain yang lain, Juhair salah seorang di antaranya berkata, "Demi Allah, aku lebih senang terbunuh kemudian dihidupkan lagi, terbunuh lagi seperti ini sampai 1000 kali." Terharu benar Al-Husain menyaksikan kesetiaan mereka. Ia menyuruh mereka kembali ke kemah masing-masing. Suasana malam makin mencekam. Zainab mendengar Al-Husain mengumandangkan sebuah syair yang mengisyaratkan kematiannya. Ia mengulanginya sampai beberapa kali. Ali Zainal Abidin tidak sanggup menahan air matanya. Zainab yang sedang merawatnya merasa seakan-akan seluruh bait puisi Al-Husain menjadi pisau yang mengiris-iris jantungnya. Betapapun tabahnya, Zainab tidak sanggup lagi mengendalikan dirinya. Ia meloncat mendekat Al-Husain dan menangis keras. "Duhai, alangkah baiknya kalau maut merenggut hidupku hari ini. Ibuku Fatimah, ayahku Ali dan saudaraku Al-Hasan sudah tiada." Al-Husain memandang Zainab dengan mata yang berinang-inang. "Adikku, jangan biarkan setan menghilangkan kesabaranmu. Kakak, hidup akan direnggut dari dirimu. Kematian akan mengiris jantungku dan melukai jiwaku." Tangis Zainab makin keras. Ia meremas-remas bajunya, menutup wajahnya, memukuli tubuhnya. Ia berusaha meledakkan seluruh derita batinnya. Tubuh Zainab yang lemah seakan-akan tak sanggup lagi menanggung ledakan itu. Ia pingsan. Al-Husain menyentuh tubuh Zainab dengan lembut. Diambilnya air dan perlahan-lahan ia basuhkan ke wajah Zainab. "Adikku, bertakwalah kepada Allah, berlindunglah kepadanya. Ketahuilah semua yang ada di bumi juga penduduk langit akan mati. Semua akan binasa kecuali Allah yang menciptakan bumi dengan kekuasaannya. Adikku, berjanjilah demi Allah, engkau akan bersabar memikul derita bila aku tiada. Jangan memukuli wajahmu atau menyobek-nyobek pakaiannya." Al-Husain mengangkat tubuh Zainab dan mendudukkannya di samping Ali yang sakit. Kemudian ia keluar mengatur kemah-kemah pengikutnya, mempersiapkan perang yang sangat tidak seimbang esok harinya. Sesudah itu Al-Husain melewatkan malam dalam salat dan zikir dan doa. Dari kemahnya menembus keheningan malam, terdengar Al-Husain membaca ayat Al-Quran. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. Dan janganlah sekali-kali orang kafir menyangka bahwa pemberian tangguh kami kepada mereka lebih baik bagi mereka. Sesungguhnya kami memberi tangguh kepada mereka hanyalah supaya bertambah-tambah dosa mereka dan bagi mereka azab yang menghinakan. Allah sekali-kali tidak akan membiarkan orang-orang beriman dalam keadaan kamu sekarang ini sehingga dia menyisihkan yang buruk dari yang baik. Bacaan Al-Husain menyeruak, membelah kegelapan dan masuk ke setiap kemah. Di seberang sana di pihak musuh Abdullah bin Samir tertawa terbahak-bahak. "Demi Allah, kita orang baik dan Allah telah menyisihkan kita." Kalimah Allah yang dibacakan cucu Rasulullah tidak dapat menyentuh hati mereka. Ketika sahabat-sahabat Al-Husain menahan isakan karena sentuhan ayat itu, anggota pasukan Umar dan Syamar malah tertawa terbahak-bahak. Pagi hari matahari terbit di
dicerah di ufuk timur. Sinarnya menyapu padang Karbela yang tandus. Kelihatan Al-Husain mengatur pasukannya, 32 orang berkuda, 40 orang pejalan kaki, dan selebihnya anak-anak dan wanita. Sementara itu Umar bin Sa'ad mempersiapkan 5.000 anggota pasukannya dengan persenjataan yang jauh lebih lengkap. Bila matahari pagi itu sanggup bicara, ia akan mengatakan ini bukan peperangan, ini pembantaian. Al-Husain menaiki kudanya. Ia melarang pengikutnya menyerang dahulu. Untuk terakhir kalinya memperingatkan orang-orang Kufah yang menyerangnya bahwa ia adalah satu-satunya cucu Rasulullah yang masih hidup. Ia menasihati mereka untuk kembali ke jalan Rasul yang suci. Tapi seluruh ucapannya tidak mempengaruhi tentara-tentara kezaliman itu. Tiba-tiba seekor kuda mendongak dan penunggangnya dengan cepat mengarahkan kuda itu ke arah Al-Husain. Zainab menarik nafas, semua mata memandang ke arah penunggang itu. Setelah dekat jelaslah siapa penunggang kuda itu, Al-Hur bin Yazid, yang menggiring rombongan Al-Husain ke arah Kufah. Al-Husain berdiri tegak siap menyambut serangan Al-Hur. Wahai putra Rasulullah, inilah orang yang telah menzalimi engkau, menggiringmu ke tempat ini dan menyebabkan begitu banyak kesulitan kepadamu. Sudilah engkau memaafkan orang durhaka seperti aku. Demi Allah, aku tidak menduga orang-orang ini akan bergerak sampai menumpahkan darah cucu Rasul. Sekarang jalan damai sudah tertutup. Aku tidak mau membeli neraka dengan kesenangan dunia. Maafkan kesalahanku dan izinkan aku berkorban untuk tebusan nyawamu. Dengan cara inilah aku ingin menebus dosa-dosaku kepadamu. Ia turun dari kudanya, bersimpuh di kaki Al-Husain. Al-Husain memeluknya dengan penuh rasa haru. Engkau betul-betul Al-Hur, manusia merdeka seperti nama yang diberikan ibumu. Al-Hur menaiki kudanya, menghentakkan kendalinya dan meloncat menyerbu orang-orang Kufah yang pernah menjadi anak buahnya. Hei orang-orang Kufah, kalian biarkan orang Yahudi, Nasrani, anjing dan babi meminum air sungai Furat, tetapi kalian biarkan keluarga Rasulullah kehausan. Semoga Allah tidak melepaskan dahagamu pada hari pembalasan. Ratusan orang mengepungnya. Kuda Al-Hur roboh diserang anak panah. Tanpa kendaraan, Al-Hur masih mengamuk seperti singa yang terluka. Akhirnya ia gugur juga. Tubuhnya dicencang ratusan pedang. Ia telah memilih surga dengan darahnya. Pertempuran pun kemudian berkecamuk. 72 orang pengikut Al-Husain keluarga Rasulullah satu demi satu tersungkur. Darahnya menggenangi padang Karbela. Pasir-pasir yang semula kemuning sekarang memerah. Tinggallah Al-Husain beserta beberapa orang keluarganya. Ali Al-Akbar, putra Al-Husain yang berusia 19 tahun, maju menjaga ayahnya. Ia menghantamkan pedangnya ke kiri dan ke kanan, menyeruak ke tengah-tengah musuh. Luka-luka telah mengoyak tubuhnya sementara kerongkongannya kering karena kehausan. Al-Husain menghiburnya. Sabarlah nak, sebentar lagi kakekmu Rasulullah akan memberimu minum dengan air surga. Sebuah anak panah melepas dan menembus jantung Ali Al-Akbar. Ia jatuh tersungkur sambil tetap melihat musuh-musuhnya. Al-Husain membelai kepala putranya. Semoga Allah membunuh orang yang membunuhmu. Ali Al-Akbar gugur, disaksikan ayahnya sendiri. Zainab yang terus mengawasi pertempuran itu meloncat dari kemahnya. Tanpa menghiraukan bahaya, ia menuju tempat Ali Al-Akbar. Teriakannya menggema di Karbela. Ya Allah, anakku sayang. Ia mengangkat kepala Ali Al-Akbar yang berlumuran darah, membelai-belainya, menciumnya dengan tidak henti-hentinya, meratap dan menangis. Ia sudah tidak memperhatikan lagi suasana sekitarnya. Di dalam kemah, anak-anak menangis kehausan. Al-Husain melihat putranya Ali Al-Asghar menggelepar karena haus yang mencekik lehernya. Ia tidak dapat menahan perasaan ibanya. Diangkatnya bayi kecil itu keluar rumah. Ia mengacungkan bayi itu supaya jelas kelihatan oleh lawan-lawannya. Hei orang-orang Kufah, apakah kalian tidak takut kepada Allah? Adakah padamu setetes air minum untuknya? Tidakkah kalian merasakan derita anak kecil yang tidak berdosa ini? Inilah air minumnya, kata seorang anggota pasukan Amr bin Sa'ad. Ia merentang busur dan anak panah melesat tepat menembus perut bayi yang berada di tangan Al-Husain. Alangkah terkejutnya Al-Husain. Ia tidak mengira musuh bisa sekejam itu. Sejenak ia terpaku menyaksikan bayi kecil menggelepar-gelepar di ujung jarinya dan darah yang suci membasahi tangan dan pakaiannya. Sekali lagi terdengar jeritan Zainab dari dalam kemah. Al-Husain perlahan-lahan meletakkan jenazah putranya di samping jenazah syuhada yang lain. Seorang demi seorang keluarga Al-Husain gugur. Putra-putra Aqil berjatuhan. Begitu pula Aun dan Muhammad, dua orang putra Zainab, dibunuh di hadapan ibunya sendiri. Kemudian Al-Husain untuk terakhir kalinya menyampaikan qasidah tentang siapa diri dia yang sebenarnya. Sallallahu alaika ya Aba Abdillah, assalamu alaika ya Aba Abdillah, khiratullahi minal khalqi abi ba'da jaddi fa'ana ibnul khiratain
أم الزهراء حقا وأبي وارث العلم ومولى الثقلين، عبد الله غلاما يافعا وقريش يعبدون الوثنين، يعبدن اللات والعزى معا، وعلي قام صلى القبلتين، مع نبي الله سبعا كاملا، ما على الأرض مصلي غير ذين، جد المرسل مصباح الدجى، وأبي الموفي له في البيعتين، عروة الدين علي المرتضى، صاحب الحوض معز الحرمين، وهو الذي صدق خاتمه حين سوى ظهره للركعتين، والدي الطاهر الطهر الذي ردت الشمس عليه كرتين، قتل الأبطال لما برزوا يوم بدر ثم أحد ثم حنين، أظهر الإسلام رغما للعداء بحسام قاطع ذي شفرتين، من له جد كجد المصطفى أحمد المختار الصبح الظلمتين، من له أب كأبي حيدر ساد بالفضل على أهل الحرمين، من له عم كعمي جعفر ذي الجناحين كريم النسبتين، من له أم كأمي في الورى بضعة المختار قرة كل عين، والدي شمس وأمي قمر فأنا الكوكب وابن النيرين، فضة قد صفيت من ذهب فأنا الفضة وابن الذهبين، خصنا الله بفضل والتقى فأنا الزاهر وابن الأزهرين، نحن أصحاب العبا خمستنا قد ملكنا شرقها والمغربين، نحن جبريل عدا سادسنا ولنا الكعبة ثم الحرمين، ولنا العين والأذن التي إذ عن الخلق لها في الخافقين، ولجبريل بنا مفتخر قد قضى عنا أبونا كل دين، فجزاه الله عنا صالحا خالق الخلق ورب العالمين، فلنا الحق عليكم واجب ما جرى في الفلك إحدى النيرين، شيعة المختار قروا أعينا في غد تسقون من كف الحسين، السلام عليك يا أبا عبد الله. Walaupun hampir seluruh anggota keluarganya sudah gugur, Al-Husain masih memberikan perlawanan seperti singa yang tangguh. Tubuhnya penuh debu, bermandikan keringat dan darah. Ketika kehausan dirasakan begitu berat, Al-Husain berusaha mendekati sungai Furat. Tetapi dari jauh Umar membidikan anak panahnya tepat mengenai bahu kiri Al-Husain. Zara'ah bin Syarik segera mendekatinya, mengayunkan pedang ke arah kepalanya. Al-Husain berusaha menangkisnya, tetapi ia harus kehilangan tangan kanannya. Ketika Al-Husain dalam keadaan luka parah, Sinan bin Anas menusuknya. Cucu Rasulullah yang digelari penghulu para syuhada akhirnya tersungkur. Syamil bin Zausan memenggal kepalanya. Hari itu 10 Muharram 61 Hijrah, peperangan dramatis itu berakhir. Musuh yang tidak berperi kemanusiaan mengakhiri perang dan mengerahkan pasukan berkuda untuk menginjak-injak tubuh Al-Husain sampai lumat. Zainab meraung keras, pandangan matanya gelap tertutup air mata yang deras mengalir. Ya Muhammad, duhai Muhammad, mudah-mudahan malaikat di langit menurunkan rahmat bagimu. Tapi lihatlah ini Al-Husain begitu terhina dan teraniaya, penuh darah dan terpotong-potong. Duhai Muhammad, putrimu sudah menjadi tawanan, keluargamu dibantai dan akan tertutup debu angin timur. Zainab terus merintih. Ia, Zainal Abidin dan sisa-sisa keluarganya yang masih hidup dibelenggu dan diseret sebagai tawanan. Zainab belum mati, tugasnya belum berakhir. Ia masih harus mengawal Zainal Abidin, salah seorang keturunan Rasul yang akan melanjutkan kepemimpinan Ahlul Bait. Musa Al-Kazim untuk memimpin doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dan hadirat yang saya hormati,
Marilah acara ini kita akhiri dengan satu doa. Doa ziarah ke Imam Hussein salawatullahi wassalamu alaihi di padang Karbala di Irak. Dengan penuh tunduk, khusyuk dan konsentrasi diri, kita awali dengan doa tawassul singkat ke hadirat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ahli baiti salawatullahi wassalamu alaihi. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma inna نتوسل إليك بجاه سيدنا محمد وآله وأمه وزوجه ونسله عليهم الصلاة والسلام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم إنا نتوسل إليك بجاه سيدتنا فاطمة الزهراء والإمام علي والحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن جعفر ومحمد بن علي والحسن بن محمد والمهدي المنتظر عليهم الصلاة والسلام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا أبا عبد الله. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوسيم. السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والمسخر الموتور. السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين. لقد عظمت الرزية وجلت وعظمت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل الإسلام. وجلت وعظمت مصيبتك السماوات على جميع أهل السماوات. فلعن الله أمة أسست أساس الظلم والجور. عليكم أهل بيت. ولعن الله أمة دفعتكم عن مقامكم وأزالتكم عن مراتبكم التي وإليكم منهم ومن أشياعهم وأتباعهم وأوليائهم
السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم إلى يوم القيامة ولعن الله أمة أسرجت وألجمت وتنقيت لقتالك بأبي عبد الله بأبي أنت وأمي لقد عظم مصابي بك فأسألك الله الذي أكرم مقامك وأكرمني أن يرزقني طلب ثارك مع إمام منصور من أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة يا أبا عبد الله إني أتقرب إلى الله وإلى رسوله وإلى أمير المؤمنين وإلى فاطمة الزهراء وإلى الحسن وإليك بموالاتك وبالبراءتك مما أساس ذلك وبنى عليه بنيانه وجرى في ظله وجوره عليكم وعلى أشياعكم برئت إلى الله وإليكم منهم وأتقرب إلى الله ثم إليكم بموالاتكم وموالاة وليكم وبالبراءة من أعدائكم والناصبين لكم الحرب وبالبراءة من أشياعهم وأتباعهم إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم وولي لمن والاكم وعدو لمن عادكم فأسأل الله الذي أكرمني بمعرفتكم ومعرفة أوليائكم ورزقني البراءة من أعدائكم أن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة وأن يثبت لي عندكم قدم صدق في الدنيا والآخرة وأسأله أن يبلغني المقام المحمود لكم عند الله وأن يرزقني طلب ثانيكم مع إمام هدى ظاهر ناطق بالحق منكم وأسأل الله بحقكم وبالشأن الذي لكم عنده أن يعطيني بمصابكم أفضل ما يعطي مصابها بمصيبتي مصيبة ما أعظمها وأعظم رزيتها في الإسلام وفي جميع السماوات والأرض اللهم اجعلني في مقامي هذا
ممن تناله منك صلوات الله ورحمة ومغفرة. اللهم اجعل محيا محمد وآل محمد وممات محمد وآل محمد. اللهم إن هذا يوم تبركت به بنو أمية وبنو أكلة الأكاباد اللعين بنو اللعين على لسانك ولسان نبيك صلى الله عليه وآله محمد. عليهم منك اللعنة أبد الآبدين. هذا يوم فرجت به أوزيا. اللهم فضاعف عليهم اللعن منك والعذاب. اللهم إني أتقرب إليك في هذا اليوم وفي موقفي هذا وأيام حياتي بالبراءة منهم واللعنة عليهم وبالموالاة لنبيك وآل نبيك وعليهم السلام. اللهم لعن أول ظالمين ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاحدت الحسين وشايعت وتابعت على قتلي. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليه. السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين. ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله إخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم لك الحمد حمد الشاكرين لك على مصابهم. الحمد لله على عظيم. اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الورود وثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين وصحاب الحسين الذين بذلوا محجهم دون الحسين عليه السلام. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.